Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izar Kelini dengan NIM 12510525258. Kali ini saya akan membuat tugas mata kuliah media pembelajaran matematika berbasis GeoGebra. Selamat menyaksikan. I just had to let you know you're Pada tugas kali ini, saya akan membahas visualisasi pembuktian rumus dari layang-layang. Nah, kita tahu rumus dari layang-layang itu yaitu setengah diagonal 1 dikali diagonal lainnya. Untuk memahami materi ini, teman-teman bisa melihat video berikut ini. Pertama-tama, kita membuka aplikasi GeoGebra, lalu kita memilih view sesuai dengan yang kita butuhkan, karena saya akan membuat layang-layang dan dia menggunakan grafik 2. Nah, di sini kita bisa menyesuaikan Nah, kalau kita mau menggerakkan layar tuh diklik 2 kali saja kayak gini, teman-teman. Nah, langkah selanjutnya itu kita bisa menuliskan rumus layang-layang terlebih dahulu, yaitu dengan cara mengklik teks dan kita klik di GeoGebra-nya. Nah, akan muncul seperti ini. Lalu kita klik rumus layang-layangnya, yaitu luas sama dengan, kita klik LaTeX formula, lalu kita memilih A per B. Karena rumus layang-layang itu tadi 1/2, maka A-nya kita ganti dengan 1, B-nya kita ganti dengan 2. D1 kali D2. Oke, kita klik. Maka formulanya akan muncul seperti ini. Nah, ini juga bisa kita sesuaikan mau tempatnya di mana. Dia juga bisa pindah-pindah. Nah, setelah ini kita akan membuat layang-layang menggunakan tools yang ada di GeoGebra ini. Kita bisa menggunakan garis maupun poligon. Saya akan menggunakan garis, yaitu segmen. Ini segmen. Nah, segmen itu ruas garis di antara dua titik, kemudian kita letakkan di titik koordinat dari GeoGebra tersebut. Kita terserah mau letakkan di mana saja, opsional. Nah, terbentuklah titik A ke titik B. Selanjutnya kita buat lingkaran. Caranya kita klik pada tools lingkaran seperti ini. Kemudian kita pilih titik A sebagai pusatnya. Lalu kita mediumkan. Lalu kita tarik keluar seperti ini. Maka terbentuklah titik C. Oke. Dan next kita akan merefleksikan titik C ini dengan cara kita klik refleksi outline. Nah, kita klik titik C, lalu kita klik garis A ke B ini, kita klik di tengahnya seperti ini. Nah, maka akan muncul titik C aksen. C-aksen ini bisa kita redeem saja menjadi titik D. Caranya tinggal klik kanan saja pada C-aksen, lalu rename, kita klik D. Oke. Nah, setelah kita membuat titik-titik seperti ini, titik ini bisa kita poligonkan untuk membentuk layang-layang. Di sini kita bisa pilih poligon. Kemudian kita hubungkan titik satu ke titik yang lainnya, seperti ini. Titik A ke titik D, titik B ke titik B, titik B ke titik C, titik C ke titik A. Sekarang kita buat garis penghubung antara titik D ke titik C menggunakan segmen. Oke, kita klik aja. Setelah ini kita akan mencari titik tengah dari layang-layang ini. Caranya kita klik point, kita pilih midpoint or center, lalu kita klik di titik D dan titik C. Maka terbentuklah titik tengah, yaitu titik E. Oke, untuk mengetahui besar sudut dari layang-layang ini, kita bisa mengklik angle, kemudian
kita bisa mengklik di layang-layang tersebut seperti ini. Nah, otomatis besar sudutnya akan terlihat. Begitupun untuk mengetahui panjang sisi lain dari layang-layang ini. Kita juga dapat mengetahuinya dengan cara mengklik distance or line, lalu kita klik saja sisi dari layang-layang ini. Nah, seperti ini dia akan muncul, teman-teman. Setelah ini kita bisa menghilangkan dulu objek selain dari layang-layang ini, seperti lingkaran ini. Caranya sangat mudah, kita tinggal klik kanan saja, lalu show object. Nah, dia akan hilang. Oke, sekarang kita akan uji coba konstruksi layang-layang ini. Caranya kita klik saja pada bagian sisi dari layang-layang ini. Oke, bisa ya teman-teman. Nah, sekarang kita bisa menghapus dulu objek-objek selain dari layang-layang ini, agar nanti kita lebih jelas dalam membuat visualisasinya. Ini sangat mudah, tinggal kita klik aja kanan, terus kita show label. Nah, maka dia akan hilang seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau misalnya ada yang terhapus dan kita tidak mau menghapus itu, nah kita bisa mengklik ini. Dia akan muncul lagi. Nah, setelah ini kan, ini tinggal layang-layang saja. Nah, sekarang kita akan membuat visualisasi pembuktian dari luas layang-layang ini. Di sini kita dapat melihat ada 4 buah objek dari layang-layang ini, yaitu 1, 2, 3, 4. Nah, masing-masing segitiga ini akan kita bikinkan poligon. Caranya sama seperti tadi, kita klik poligon, kita hubungkan titik-titik yang ada pada layang-layang seperti ini. Nah, setelah dipoligonkan, selanjutnya kita buat titik tengah pada setiap sisi pada layang-layang ini dengan cara mengklik midpoint or center, lalu kita klik saja di sini, di sisi pada layang-layang. Nah, dia akan menentukan titik tengah dia sendiri. Tinggal mengkliknya saja, teman-teman. Oke, setelah seperti ini, maka kita akan membuat slider. Kita klik slider di sini. Nah, saya mau bikin di grafik 2-nya. Kita pilih angle. Saya mau menggunakan alpha. Ini kita sesuaikan saja dengan kebutuhan kita. Karena saya layang-layang 180. Ini 1. Kita klik OK. Lanjut kita input data. Kita klik di sini. Atau point. Nah, kita klik lagi titik tengah di sisi layang-layang ini seperti ini. Nah, kita klik bagian segitiganya, dia akan muncul kayak gini. Nah, tadi kita dibuat slider kan kita menggunakan alpha. Nah, di sini juga menggunakan alpha. Oke. Begitu juga dengan sisi-sisi yang lainnya. Jika semuanya sudah selesai seperti ini, sekarang kita akan uji coba geser slidernya ya teman-teman. Nah, ini berfungsi ya teman-teman. Ketika kita letakkan alfanya di 0 derajat, maka dia akan membentuk layang-layang kembali. Ketika kita geser alfanya ke 180 derajat,
dia akan membentuk persegi panjang. Jadi beginilah kita bisa menentukan luas layang-layang dari diagonal 1 sebagai panjang dan diagonal 2 sebagai lebar. Dari ilustrasi kali ini, bahwa persegi panjang kita buat itu tidak lain dan tidak bukan terbentuk dari dua layang-layang. Nah, kita bisa menghilangkan objek-objek seperti angka-angka ini. Caranya sama seperti dengan tadi, klik kanan saja, show label, titik-titik ini juga bisa kita hilangkan. Caranya sama, klik kanan juga, show object. Nah, setelah bersih seperti ini teman-teman, kita bisa memberi layang-layang ini warna. Caranya sangat mudah, yaitu kita mengklik saja di kanan, pilih object properties. Nah, kita pilih color. Kita bisa memilih warna sesuai dengan keinginan kita. Nah, kita juga bisa meningkatkan keterangan warnanya. Itu saya mau buat sampai 100 biar cantik. Kita bisa mewarnai itu sesuai keinginan ya teman-teman, opsional. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jika sudah selesai, kita bisa menggesernya dulu. Ini lebih menarik peserta didik ya, sepertinya karena mereka itu tidak suka yang terlalu menonton. Nah, kalau kita membuat gambar seperti ini, maka mereka akan tertarik untuk belajar, tidak membosankan gitu ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat tombol untuk menggerakkan si layang-layang kita ini. Nah, kita bisa mengklik layar dulu, lalu kita klik di sini button, oke ini, lalu kita klik di sini. Nah, kita caption itu opsional, saya mau bikin play saja. Jadi di slider kita itu menggunakan alpha. Nah, jangan lupa di sini juga kita menggunakan alpha. Di sini kita tulis start animation tanpa spasi ya teman-teman. Kita buka kurung siku. Ini kalau tidak ada alpha, itu juga tidak apa-apa. Yang penting di sini ada koma. Kita juga bisa bikin tombol stopnya. Caranya sama kayak tadi. Kita tambahin alpha untuk nanti di Nah, teman-teman, kalau nanti dia ada hurufnya yang berwarna merah di sini, berarti itu salah ya, teman-teman. Nah, kalau kita mau mengklik ikon di sini tuh kita bisa move dulu ya, teman-teman. Biar tidak ada. Nah, seperti ini, oke. Ini juga bisa kita warnain sama kayak tadi. Oke. Nah, di sini tuh kita bisa membuat judul dari gambar kita ini. Caranya simple saja, tinggal klik dan kita klik di sini teks. Oke, kita klik lagi di sini. Visualisasi pembuktian rumus
sini akan muncul mewarnainya sama kayak tadi, color. Oke teman-teman, grafiknya ini bisa kita bersihin ya, agar nanti kita bisa berfokus pada visualisasi yang telah kita bikin. Caranya gampang banget, kita klik grafik di sini, klik ini dan ini. Nah, ini juga buttonnya juga bisa kita sesuaikan mau taruh di mana. Caranya gampang banget, tinggal ke kiri, lalu kita fix object. Nah, bisa kita geser-geser. Sama ini juga. Di sini tuh juga kita juga bisa kalau mau menambah keterangan, itu opsional. Di sini aku akan nambah keterangan tentang visualisasi. Kita klik teks. Oke, langsung aja kita edit apa yang mau kita tulis. Oke teman-teman, inilah penjelasan yang saya buat tentang gambar visualisasi di layar-layar ini. Oke, kita bisa rapihin. Oke, maka bisa kita save. Sekian video tutorial visualisasi pembuktian rumus dari layang-layang. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.